Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anggaran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Helm, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina.
Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hall, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan.
Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Zuabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas.
Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel.
Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bakal selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina.
Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hall, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan.
Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu, Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah
wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. على راسك بالدندون
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang
menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza.
Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda.
Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh
oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik.
Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel.
Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina.
Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah
wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah
wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang
di wilayah Bari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Heng, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigadir Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigadir Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Helm, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigadir Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigadir Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah beredar ulang. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Zuabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang
di wilayah Bari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Henn, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Henn, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Henn ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu, Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang
menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza.
Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda.
Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh
oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik.
Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel.
Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Henn, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Henn, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Henn ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina.
Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah
wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Henn, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Henn, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Henn ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina
Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah
wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November.
Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. على راسك بالدندوس
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas.
Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif
positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Henn, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Henn, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Henn ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video
video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Pellet yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang
menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza.
Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda.
Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigadir Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigadir Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh
oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik.
Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel.
Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial.
Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Helm, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hen, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hen ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina.
Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah beredar
ulang. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, investigasi terkait kabar tersebut, media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Zuabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas.
Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih, sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel.
Dikutip dari tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat.
Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya, uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya, Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza.
Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video tersebut telah Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu, yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina.
Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Butut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Hand, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Hand, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Hand ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigade Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Qassam yang melenggang di jalan. Miko Peled merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Peled termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina. Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina, yang menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon.
Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigadir Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu.
Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan 10 warganya yang telah dibebaskan Hamas akan pulang. Para sandera yang sebagian besar adalah pekerja pertanian itu juga menjalani pemeriksaan medis selama 48 jam. Saat ini masih ada sekitar 20 warga Thailand lagi yang ditahan oleh Hamas. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan selesai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial, terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Kabinet Perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya, mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF, adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi 2 mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya 2 mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, 2 mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan 2 pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret 2 mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun 2 mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari 2 mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi 2 mata-mata itu. Warga negara Israel yang dibebaskan oleh Hamas dari penyanderaan terkonfirmasi dalam keadaan baik. Hal itu diungkapkan langsung oleh dokter Israel setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 24 sandera telah dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama gencatan senjata. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan seorang lainnya warga Filipina. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah pusat medis untuk dicek kesehatannya. Seorang dokter di Israel memastikan 4 anak dan wanita yang diterima di pusat medis Schneider dalam kondisi baik. Begitu juga dengan 5 warga Israel lainnya yang diperiksa Wolfson Medical Center. Kondisi fisiknya juga dipastikan sehat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand melaporkan